Wow, menarik sekali ya, sangat bertepatan dengan situasi pandemi COVID-19 saat ini. Nah, sekarang kita lanjut ke inovasi yang bidang kedua, yakni bidang pengabdian masyarakat. Saat ini tengah berkembang gerakan-gerakan sosial yang diprakarsai oleh anak-anak muda yang kreatif dan peka terhadap permasalahan sosial. Kedua hal ini menjadi modal penting untuk menggerakkan generasi muda dalam membuat alternatif solusi atas permasalahan yang ada di lingkungan sosialnya. Inovasi-inovasi inilah yang nantinya dikemas sebagai bagian dari penerapan ide-ide kreatif di bidang pengabdian masyarakat. Untuk lebih lengkapnya, mari kita saksikan video inovatif di bidang pengabdian masyarakat karya mahasiswa S1 Fakultas Psikologi UGM berikut ini. Halo ayah bunda semua, welcome back to my channel. Kembali lagi nih sama aku si Imut Rona. Dan aku si Gemas Coro. Hari ini ada yang mau kenalan nih sama ayah bunda semua. Wah, siapa tuh Rona? Pasti kepo kan? Langsung aja yuk. Halo teman-teman dan ayah bunda semua. Seperti yang kita tahu bahwa pandemi COVID-19 telah merubah banyak aspek kehidupan kita. Salah satunya adalah diterapkannya work from home. Nah, maka dari itu kita lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Tapi, hal baiknya adalah orang tua seperti ayah bunda semua bisa lebih banyak memiliki kesempatan untuk menemani anak-anak di rumah. Dalam menemani anak-anak belajar di rumah, penyampaian informasi sangatlah penting. Dalam menyampaikan informasi kepada anak-anak, kita juga perlu memperhatikan tahapan perkembangan mereka. Mungkin di sini ada beberapa ayah bunda yang sedikit bingung bagaimana cara yang tepat untuk memberikan informasi kepada anak-anak, khususnya anak balita. Kami telah menyusun program bernama Child Education berupa platform untuk psikoedukasi yang ditujukan kepada orang tua dan anak usia dini. Child Education berisi informasi seputar COVID-19, perilaku hidup sehat, dan kegiatan stimulatif untuk anak usia dini. Konten-konten tersebut mudah diakses karena kami menggunakan Instagram dan YouTube sebagai platform utama untuk mengunggah media-media kami. Media-media tersebut berupa video interaktif, komik, mini booklet, dan media edukatif lainnya. Selama lebih dari 6 bulan Child Education berjalan, ada beberapa rangkaian kegiatan yang telah Child Education lakukan. Rangkaian kegiatan yang pertama adalah Child Donation, yaitu program pengumpulan donasi kolaborasi antara Child Education dan Yogyakarta Mengajar. Donasi ini dibuka sejak tanggal 5 September 2020 hingga 13 November 2020 dan berhasil mengumpulkan sebanyak Rp532.002. Yang kedua adalah program Child Challenge. Program ini bertujuan untuk mengajak masyarakat mempraktekkan secara langsung berbagai ide-ide kreatif dan stimulatif yang telah dibagikan pada laman Instagram Child Education. Program ini berlangsung dari tanggal 1 sampai 30 September 2020 dengan jumlah peserta total 47 orang dan ditentukan 5 peserta terbaik yang kemudian mendapatkan reward berupa GoPay sebesar Rp50.000. Yang ketiga adalah Content Volunteer. Program ini merupakan program yang memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menyumbangkan media psikoedukasi yang mereka buat untuk kemudian diseleksi dan diunggah pada Instagram kami. Masa pendaftaran dan pengiriman konten pada program ini adalah tanggal 1 sampai 30 September 2020 dengan tema Masa Social Distancing selama pandemi COVID-19. Terdapat 50 peserta yang mengikuti program ini dan semua peserta yang memenuhi persyaratan berhak untuk mendapatkan sertifikat. Yang keempat adalah webinar Childhood Talks. Ini merupakan seminar yang dilaksanakan secara daring dengan materi yang berhubungan dengan stimulasi perkembangan anak di masa pandemi. Webinar ini dilaksanakan pada tanggal 26 September 2020 dengan tema Manajemen Parent Stress yang berisikan tentang materi
terkait pengelolaan stres pada orang tua selama pandemi. Peserta dari program ini berjumlah 84 orang, yang mana jumlah ini jauh lebih sedikit dari jumlah pendaftar sebanyak 147 orang, dan mayoritas pendaftar adalah mahasiswa, yang mana hal ini kurang sesuai dengan target kami. Yang terakhir, testimoni oleh followers Child Education. Child Education berhasil memberi manfaat pada masyarakat dan memecahkan permasalahan orang tua dalam mencari alternatif kegiatan stimulatif bagi anak usia dini, terutama pada saat pandemi. Hal ini dibuktikan dari survei oleh tim Child Education untuk mencari manfaat apa yang dirasakan oleh masyarakat setelah mengikuti program Child Do Talks. Sekian dan jangan lupa cek Instagram dan YouTube kami. Sampai jumpa Sobat Channel. Ya udah gitu aja. Rona sama Coro pamit dulu ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan kami dari Ruang Baca Dolphin. Dolphin merupakan kependekan dari Dolan Pintar. Mengapa Dolan Pintar? Kami memilih nama tersebut dengan harapan dapat menyebarkan semangat bermain sambil belajar kepada para Sobat Dolphin. Ruang Baca Dolphin merupakan sebuah program yang dilaksanakan untuk menjadi sarana pembelajaran pendukung selama pandemi bagi anak-anak. Ruang Baca Dolphin ini berdiri atas bimbingan dari Bapak Dr. Andes Haryanto, MC, Psi, atau yang akrab dipanggil dengan Pak Sentot. Dalam pelaksanaannya, Ruang Baca Dolphin dikerjakan oleh 3 orang, yaitu Osilivia dari Psikologi 2019, Karina Rizky dari Teknik Industri 2019, dan Tetra Martina Sari dari Hukum 2019. Adapun 3 tujuan utama dibentuknya Dolphin adalah 1. Menjadi media pendukung kegiatan anak untuk menjaga dan meningkatkan produktivitas selama pandemi. Yang kedua adalah menciptakan sarana dan lingkungan pembiasaan kegiatan positif, terutama terkait kegiatan literasi. Yang ketiga adalah memfasilitasi anak untuk eksplorasi hal baru. Dari 3 tujuan tadi, Ruang Baca Dolphin memiliki 3 program, yaitu Ruang Baca, Ruang Bercerita, dan Ruang Berbagi Cerita. Program kami yang pertama ialah Ruang Baca. Dalam Ruang Baca, terdapat 2 kegiatan yang dilakukan. Kegiatan pertama adalah peminjaman buku gratis yang dilakukan secara online. Koleksi buku yang dimiliki Ruang Baca Dolphin adalah buku cerita dan ensiklopedia anak-anak. Untuk peminjaman, teman-teman bisa menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di Instagram kami. Instagram kami yaitu @ruangbaca.dolphin. Kegiatan yang kedua adalah konten edukasi. Konten edukasi ini kami sampaikan melalui feeds di Instagram kami, yaitu @ruangbaca.dolphin. Konten berupa informasi terkait parenting, anak-anak, dan juga permainan. Lanjut, program kedua, yaitu Ruang Bercerita. Ruang Bercerita merupakan program pembacaan dongeng anak oleh pendongeng Dolphin yang dikemas secara digital dalam bentuk video. Dongeng yang dibacakan meliputi dongeng dari berbagai daerah di Nusantara, dongeng kehidupan sehari-hari, hingga dongeng yang berasal dari luar negeri. Untuk dapat menonton video tersebut, teman-teman bisa mengunjungi kanal YouTube Ruang Baca Dolphin dan podcast Ruang Bercerita di akun Spotify Ruang Baca Dolphin. Berikutnya adalah beberapa contoh dongeng yang telah kami upload di sosial media kami. Ada Sang Kuryang, Lutung Kasarung, Rawa Pening, serta kisah kakek pemulung dan kucing yang aneh. Selanjutnya, program kami yang ketiga adalah Ruang Berbagi Cerita. Di mana Ruang Berbagi Cerita ini memiliki 2 kegiatan. Yang pertama adalah webinar gratis, ditujukan kepada orang tua maupun calon orang tua. Webinar ini telah dilaksanakan selama 2 kali. Webinar pertama, mengangkat topik mengenai emosi anak selama pandemi. Webinar yang kedua, mengangkat topik mengenai bullying pada anak. Selanjutnya, kegiatan kedua dari Ruang Berbagi Cerita adalah Instagram Live. Instagram Live ini merupakan acara bincang-bincang yang mengangkat isu-isu yang relevan dengan dunia anak dan mahasiswa, dengan menghadirkan pembicara yang menguasai bidang terkait.
Sejauh ini sudah ada 4 Instagram Live. Berikut adalah 2 contoh posternya. Dalam pelaksanaan kegiatan Instagram Live, kami berkolaborasi dengan beberapa pihak seperti mahasiswa psikologi UGM, Jogja Medical Center, dan digital content creator untuk menjadi pengisi materi. Itu tadi pemaparan program yang kami laksanakan di Ruang Baca Dolphin. Bagi teman-teman yang hendak mendukung program kami, jangan lupa ikuti kami di sosial media, Instagram, YouTube, dan juga Spotify. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Apabila ada salah kata selama penyampaian, kami mohon maaf. Salam, Ruang Baca Dolphin. Dopamination 2020 merupakan salah satu program kerja Lembaga Mahasiswa Psikologi UGM yang bertujuan untuk meningkatkan awareness terhadap kesehatan mental di masyarakat. Pada bulan Agustus dan September, Dopamination mengadakan 2 rangkaian acara, yaitu Curhat with Counselor dan Tour de Faculty. Hai, kami dari tim Main Event Dopamination 2020. Lewat video ini, kami mau berbagi keseruan acara Main Event Dopamination tahun ini. Yuk kita saksikan bersama. Main Event sendiri adalah puncak acara Dopamination 2020 yang telah dilaksanakan pada 7 November 2020 lalu. Acara ini diikuti peserta yang tidak hanya berasal dari internal Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, tetapi juga berasal dari fakultas dan universitas lain, bahkan dari kalangan pelajar yang masih bersekolah dan kalangan pekerja. Tujuan dari diadakannya acara ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat secara luas, khususnya remaja dan pemuda, untuk peduli terhadap kesehatan mental. Harapan kami dengan adanya acara ini akan muncul lebih banyak agents yang sadar akan pentingnya kesehatan mental dan mau bergerak menjadi inisiator di lingkungannya untuk membentuk masyarakat yang lebih sehat mental dan juga peduli dengan isu-isu kesehatan mental. Topik yang diangkat di Main Event Dopamination tahun ini adalah Flourishing, Knowing the Right Feelings. Flourishing merupakan istilah yang digunakan Bapak Psikologi Positif Martin Seligman untuk menggambarkan seseorang yang sejahtera mentalnya. Terdapat 5 faktor yang dapat mengantarkan seseorang mencapai keadaan yang flourish, yang disingkat dengan akronim PERMA, yaitu Positive Emotions, Engagement, Relationships, Meaning, dan Achievement. Seluruh faktor tersebut bersifat subjektif dan ditentukan sendiri oleh masing-masing individu. Topik ini diambil agar agents dapat mendefinisikan kembali arti kebahagiaan menurut mereka beserta cara mencapainya. Terutama di masa saat ini, ketika krisis terjadi dan hal yang sebelumnya kita pikir dapat mendatangkan kebahagiaan, mungkin menjadi sulit atau berat dilakukan pada masa pandemi. Selain itu, terdapat juga tekanan-tekanan baru yang muncul pada masa pandemi, misalnya untuk selalu produktif di tengah krisis. Hal ini juga perlu kita evaluasi kembali apakah selalu baik untuk kesejahteraan mental kita atau tidak. Pembahasan mengenai flourishing ini pun dikupas dengan santai pada acara talk show dan webinar yang dimoderatori oleh Cika Aulia SPSI. Acara talk show dan webinar Main Event Dopamination 2020 juga dihadiri oleh pembicara Benny Prawirasiao, seorang suicidologist dan pendiri sekaligus penasihat dari komunitas Into the Light Indonesia. Komunitas Into the Light Indonesia merupakan komunitas yang fokus pada pencegahan bunuh diri. Talk show dan webinar ini juga dihadiri oleh content creator Gita Savitri Devi. Ia merupakan seorang YouTuber dan juga social media influencer yang sering mengupas dan memberikan opininya pada isu-isu sosial, termasuk isu dan topik mengenai kesehatan mental. Pesan yang kuat muncul dari para pembicara adalah bahwa hal-hal yang sederhana dapat berdampak besar pada kebahagiaan seseorang. Maka sebaiknya kita tidak menerima begitu saja dan senantiasa bersyukur. Selain itu, bahwa kita perlu mengevaluasi kembali standar-standar yang kita terima dari masyarakat luar. Kita perlu evaluasi kembali hal yang kita pikir menjadi sumber kebahagiaan, tetapi justru tidak baik untuk perkembangan kita.
Pada malam harinya, sebagai bentuk upaya kami meningkatkan positive emotions bagi agents di tengah masa pandemi yang penuh tekanan, tim Main Event Dopamination 2020 menyelenggarakan closing ceremony dengan penampilan spesial dari musisi Abraham Kevin dan juga Adera. Tidak hanya memberikan penampilan yang apik, mereka juga menyapa dan berinteraksi langsung dengan peserta. Mereka juga memberikan pesan-pesan bagi para peserta untuk senantiasa berbahagia. Closing ceremony itu pun menjadi penutup yang manis dari keseluruhan rangkaian acara Dopamination 2020. Demikian rangkaian acara Main Event Dopamination 2020. Selalu jaga kesehatan fisik dan mental ya. Jangan lupa untuk memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak agar kita bisa mengikuti keseruan Main Event Dopamination di tahun 2021. See you there! Dopamination 2020, from the heart to the world. Curhat with Counselor atau biasa disingkat menjadi Curcol adalah rangkaian acara pertama dan menjadi pembuka Dopamination 2020. Curcol merupakan sebuah acara yang memfasilitasi konseling kelompok untuk masyarakat agar mereka bisa mencurahkan perasaan ataupun permasalahan yang dimiliki kepada konselor. Selain itu, mereka juga dapat berbagi cerita kepada teman-teman yang menjadi peserta lain di dalam konseling kelompok. Setiap kelompok berisi 5-6 orang dan membahas permasalahan dengan satu tema yang sama di dalam satu kelompok. Di tahun ini, Curcol memfasilitasi teman-teman dengan 3 tema yang berbeda, yaitu ada overthinking, cabin fever, dan quarter life crisis. Akibat pandemi, pelaksanaan Curcol tahun ini harus dilaksanakan secara online dengan menggunakan platform Google Meet. Dalam pelaksanaan acara, kami bekerja sama dengan Pijar Psikologi untuk penyediaan konselor yang akan mendampingi teman-teman di dalam konseling kelompok. Curcol telah berhasil dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2020 dengan total 6 kelas dan kurang lebih 36 peserta. Acara berjalan dengan lancar. Beberapa feedback positif kami dapatkan dari pelaksanaan acara ini. Peserta terbantu dan juga lega karena bisa mencurahkan isi hatinya di Curhat with Counselor Dopamination 2020. Nah, rangkaian acara selanjutnya itu ada Tour de Faculty Dopamination 2020, yaitu sebuah acara yang bertujuan untuk memberikan psikoedukasi mengenai kesehatan mental yang dikemas dalam bentuk campaign dan sharing session. Nah, kalau tahun lalu biasanya di TDF kita main-main ke fakultas di UGM untuk memberikan campaign dan juga edukasi kepada teman-teman mahasiswa secara langsung, tapi karena pandemi kami mengemas TDF secara online dengan menggunakan platform Zoom. Tema yang kami bawa di TDF tahun ini adalah Redefining Your Happiness, yang juga merupakan tema besar dari Dopamination. Target peserta di acara ini adalah mahasiswa di seluruh Indonesia, karena pada acara ini kami juga sedikit membawa isu terkait dengan layanan kesehatan mental di kampus. Sebelum memberikan edukasi kepada masyarakat, panitia TDF diberikan pelatihan dan pembekalan yang kami sebut sebagai Mental Health Class atau MHC. MHC ini dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus dengan pembicara Mbak Arindah yang merupakan psikolog dari Pijar Psikologi. Setelah MHC, kami juga mengadakan pelatihan kedua, yaitu Public Speaking Class atau PSC, yang bertujuan untuk meningkatkan skill panitia dalam menyampaikan materi. PSC dilaksanakan pada tanggal 4 September 2020 dengan pembicara Bu Satwika yang merupakan dosen psikologi UGM. Setelah pemberian pembekalan dan juga pelatihan panitia, dimulailah acara TDF 2020. Total peserta yang mendaftar di acara ini berjumlah kurang lebih 370 orang dari berbagai fakultas dan juga universitas yang ada di Indonesia. Acara TDF dibuka dengan webinar untuk peserta secara umum dengan pembicara Mbak Wirda dari CPMH untuk pemberian materi Redefining Your Happiness. Setelah itu dilanjutkan dengan sesi diskusi dengan Ketua LM Psikologi UGM, perwakilan dari FH Care UGM, dan juga perwakilan dari Sci-Hop UI untuk membahas layanan kesehatan mental yang ada di kampus. Rangkaian acara TDF selanjutnya yaitu sharing session bersama panitia kepada peserta yang telah dikelompokkan berdasarkan fakultas masing-masing. Sharing session dilaksanakan 3 kali dengan 3 moderator yang berasal dari panitia untuk menyampaikan materi dan juga mengajak peserta untuk sharing pengalaman terkait dengan kesehatan mental.
Sharing session dilaksanakan pada tanggal 26 September, 3 Oktober, dan juga 10 Oktober 2020. Selama sharing session berlangsung, peserta ramai turut adil dalam diskusi dan juga menceritakan isi hati mereka. Feedback positif juga kami terima dalam acara ini. Beberapa peserta mengatakan acara TDF merupakan acara yang memberikan banyak insight dan juga pelajaran. Nah, itu tadi cerita keseluruhan acara Curcol dan juga TDF Dopamination 2020. Dengan adanya acara ini, kami berharap bisa terus berbagi dan juga turut membantu meningkatkan awareness terhadap kesehatan mental kepada masyarakat luas. Terima kasih telah menonton. Sampai bertemu di Dopamination 2021. Dopamination from the heart to the world.